Haleluya. Puji Tuhan. Sore hari ini kita akan memulai satu topik baru. Sebenarnya bagian firman Tuhan ini sudah pernah disampaikan oleh hamba Tuhan Hid dengan topik bangkit menjadi maksimal. Bangkit menjadi maksimal. Sebagai ayat awal dari topik ini kita membuka dalam Injil Matius pasal yang kelima ayat 13 sampai 16. Injil Matius pasal yang kelima ayat 13 sampai 16. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Bapak, Ibu, saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, dalam menjalankan tugas dan fungsi kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang Kristen, maka harus dilakukan secara maksimal sehingga dapat memberi dampak dan pengaruh yang nyata. Ya. Di sini dikatakan menjadi garam dunia dan terang dunia dan harus bercahaya di depan banyak orang. Ya. Menunjukkan tentang pengaruh dan dampak. Pengaruh dan dampak yang diberikan itu harus maksimal. Ya. Harus maksimal. Sehingga dapat memberi dampak pengaruh yang dapat dirasakan. Ya. Nah, demikian juga dalam amanat agung Yesus dalam Matius pasal 28 ayat 19 dikatakan, pergilah dan jadikanlah semua bangsa muridku. Ya. Jadikan semua bangsa muridku. Dan itu merupakan tanggung jawab kita semua sebagai anak Tuhan. Dan untuk mencapai apa yang diamanatkan oleh Yesus, menjadikan sekalian bangsa murid Tuhan, perlu ada upaya yang maksimal. Ya. Jadi tidak lalu berpuas dengan apa yang ada. Sebab tugas kita menjangkau dunia ini. Menjangkau semua manusia. Nah, ada suatu pengalaman daripada seorang Nabi Yesaya dalam Yesaya pasal 49 ayat yang ke-6, Yesaya 49 ayat yang ke-6. Terlalu sedikit bagimu hanya untuk menjadi hambaku, untuk menegakkan suku-suku Yakub, dan untuk mengembalikan orang-orang Israel yang masih terpelihara. Tetapi aku akan membuat engkau menjadi terang bagi bangsa-bangsa, supaya keselamatan yang daripadaku sampai ke ujung bumi. Ini yang Tuhan katakan kepada Nabi Yesaya. Tidak cukup engkau menjadi hamba Tuhan, sekedar menjadi hamba Tuhan untuk suatu bangsa, bangsa Israel. Untuk menegakkan hukum bagi suku-suku Yakub. Tetapi dikatakan Tuhan mau menjadikan engkau
menjadi terang, bagi bangsa-bangsa, supaya keselamatan yang daripadaku sampai ke ujung bumi. Tuhan mau memakai setiap hamba Tuhan untuk satu pelayanan yang maksimal. Tuhan bilang kepada Yesaya, oh tidak cukup engkau cuma menjadi hamba Tuhan khusus untuk bangsa Yakub, bangsa Israel. Tetapi Tuhan mau jadikan dia alat yang menjadi terang untuk bangsa-bangsa. Untuk menjangkau bangsa-bangsa. Membawa berita keselamatan bagi seluruh bangsa. Nah saudara-saudara sekalian, artinya Tuhan mau maksimal. Pelayanan kita maksimal. Yang apa yang dikatakan kepada Nabi Yesaya ini ditegaskan kembali oleh Yesus dalam amanat agungnya. Pergi dan jadikan sekalian bangsa muridku. Dan ini membutuhkan upaya yang maksimal. Kita harus berjalan bersama dengan rencana Tuhan, yaitu keselamatan bagi seisi dunia ini. Ketika kita menjadi maksimal, akan mendapatkan berkat dan kepuasan yang juga maksimal. Ketika kita melakukan tugas fungsi kita secara maksimal, kita pun akan mendapatkan hasil, berkat dan kepuasan yang maksimal pula. Mari kita lihat contoh itu, kebenaran itu dalam Yehezkiel pasal 47. Yehezkiel pasal 47. Dari ayat 1 sampai ayat yang ke-12 kita tidak akan baca semua. Tetapi di sana Yehezkiel diperintahkan Tuhan untuk menelusuri, menjalani sungai ilahi yang mengalir dari bawah ambang mezbah Tuhan. Ini saya sebut dengan sungai ilahi. Sumbernya saja langsung dari mezbah Tuhan. Nah saudara-saudara, lalu kepada Nabi Yehezkiel diperintahkan Tuhan untuk menjalani, mengukur aliran sungai ilahi itu. Mari kita lihat. Mulai ayat 3 dari Yehezkiel 47. Sedang orang itu pergi ke arah timur dan memegang tali pengukur di tangannya. Ia mengukur 1000 hasta dan menyuruh aku masuk dalam air itu. Maka dalamnya sampai di pergelangan kaki atau di mata kaki. Ini ukuran pertama yang diberikan kepada Yehezkiel. Jalani sungai ilahi itu dengan air yang sedang mengalir. Ternyata 1000 hasta pertama ukuran daripada Tuhan, dikatakan tinggi air itu sampai di pergelangan kaki atau di mata kaki. Apakah sudah cukup sampai di situ? Tidak. Kemudian ayat 4, ukuran yang kedua, ia mengukur 1000 hasta lagi dan menyuruh aku masuk sekali lagi dalam air itu. Sekarang sudah sampai di lutut. Kemudian ia mengukur 1000 hasta lagi dan menyuruh aku ketiga kalinya masuk ke dalam air itu. Sekarang sudah sampai di pinggang. Tidak cukup hanya sampai di mata kaki. Yehezkiel tidak berkata cukuplah, saya sudah tahu ternyata memang ada air yang mengalir. Tapi Tuhan bilang jalani lagi dengan ukuran yang sama. Dikatakan ukuran 1000 hasta yang kedua dijalani oleh Yehezkiel sampai di lutut
air itu sudah naik sampai di lutut. Karena dia mau mentaati perintah Tuhan. Sebab tujuan Tuhan memberi kita perintah apapun itu untuk mencapai sesuatu yang maksimal. Jadi ternyata air sungai ilahi itu bukan sekedar mengalir sampai di mata kaki, sampai di lutut. Tapi ketiga kali Yeskel diperintahkan untuk kembali menjalani air ilahi itu, sungai ilahi itu, dikatakan sudah sampai di pinggang. Artinya apa? Air sungai itu naik terus sejalan dengan apa? Sejalan dengan Yeskel yang mau menuruti perintah Tuhan. Karena dia mau mentaati perintah Tuhan. Secara bertahap. Yeskel tunduk kepada perintah Tuhan. Tujuan perintah Tuhan untuk mencapai hasil yang maksimal. Kita akan mencapai hasil yang maksimal ketika kita pun mau menuruti, mentaati firman Tuhan, perintah Tuhan. Dan upaya yang maksimal itu bukan tidak ada hasil. Yeskel pikir, sudahlah, pasti sudah cukup, sudah sampai di pinggang. Itu air sungai itu. Terus, ayat 5. Sekali lagi ia mengukur 1000 hasta lagi, sekarang air itu sudah menjadi sungai di mana aku tidak dapat berjalan lagi. Sebab air itu sudah meninggi sehingga orang dapat berenang. Suatu sungai yang tidak dapat diseberangi lagi. Sungai itu akhirnya penuh sama sekali. Untuk keempat kali Yeskel diperintahkan oleh Tuhan untuk menjalani sungai ilahi itu. Untuk menjalani pengalaman-pengalaman rohani bersama dengan Tuhan. Jangan kita berhenti pada satu pengalaman rohani tertentu. Lalu untuk satu pengalaman rohani tertentu akan kita pakai terus sepanjang perjalanan hidup kita. Kalau saya pernah alami seperti ini dulu, pasti seperti, oh Tuhan mau buat lebih daripada itu. Katakan amin. Pekerjaan dan rencana Tuhan tidak bisa dibatasi dengan cara berpikir kita. Tuhan selalu mau yang maksimal, sudah. Kalau tadi air itu baru sampai di mata kaki, ya, Tuhan perintahkan lagi untuk ukuran yang kedua, engkau jalani lagi, sudah sampai di lutut. Jalani lagi sampai di pinggang. Jalani lagi, sudah tidak bisa dijalani. Ya. Air sungai ilahi itu penuh sama sekali. Ya. Tuhan mau membawa kita kepada kepenuhan dari rencana Tuhan. Kepenuhan dalam pengalaman dengan Tuhan. Apa artinya perjumpaan kita dengan Tuhan dalam setiap persekutuan ibadah kita dengan Tuhan? Tuhan mau membawa kita kepada pengalaman yang penuh bersama dengan Tuhan. Seperti pengalaman Yeskel. Dan karena Yeskel mentaati perintah Tuhan, dengan menjalani ukuran-ukuran yang diberikan Tuhan. Ingat, ukuran itu bertahap. 1000 hasta pertama sampai di mata kaki. 1000 hasta yang kedua sampai di lutut. Yang ketiga sampai di pinggang. Yang keempat penuh sama sekali. Nah, saudara-saudara sekalian, Yeskel disuruh Tuhan memaksimalkan perjalanan ilahi. Perjalanan ilahi sampai kepada satu kepenuhan yang dialami oleh Yeskel. Hasilnya dari apa yang dijalani oleh Yeskel, hasilnya adalah
Kita lihat di dalam ayat 7 ya, sampai ayat 12. Ada 5 hasil besar dari sesuatu yang dijalani secara maksimal. Ya. Yang pertama kita lihat dalam ayat 7. Dalam perjalanan pulang, sungguh sepanjang tepi sungai itu ada amat banyak pohon di sebelah sini dan di sebelah sana. Artinya apa? Dampak daripada sungai ilahi yang dijalani oleh Yeskel memberi dampak di samping kiri kanan sepanjang aliran sungai ilahi itu ada pohon-pohon yang bertumbuh. Di sana ada pertumbuhan. Ada pertumbuhan. Saya mau katakan itu satu pertumbuhan rohani yang positif. Ada pertumbuhan. Upaya yang maksimal bersama dengan Tuhan menghasilkan pertumbuhan rohani. Bagaimana jemaat mau bertumbuh secara maksimal kalau tidak menuruti kata firman Tuhan secara maksimal juga? Kalau masih sampai kepada memilah-milah, ini firman cocok untuk saya, ya, ini tidak cocok untuk saya. Sampai di sini sudah cukuplah Tuhan. Saya sudah cukup nyaman dengan keadaan ini. Bukan seperti itu. Yeskel diperintahkan oleh Tuhan menjalani ukuran-ukuran yang diberikan oleh Tuhan. Bukan Yeskel yang mengukur, Tuhan yang mengukur. Secara maksimal kita harus memenuhi ukuran-ukuran dari Tuhan. Bukan ukuran dari manusia. Bukan ukuran kita pribadi juga. Seringkali kita mengukur penurutan kita kepada Tuhan menurut maunya kita, senangnya kita sampai di mana. Kan begitu. Jadi tidak pernah mencapai hasil yang maksimal. Itu yang pertama. Ternyata setelah ada aliran sungai yang penuh itu menghasilkan pertumbuhan pohon-pohon di sepanjang tepi aliran itu. Yang kedua ayat 8. Ia berkata kepadaku, sungai ini mengalir menuju wilayah timur dan menurun ke Araba Yordan dan bermuara di Laut Asin. Air yang mengandung banyak garam dan air itu menjadi tawar. Sungai ini tidak terbendung, dia mengalir terus. Dan dikatakan dia mengalir sampai ke Laut Asin. Yang mengandung banyak garam. Saudara, tahun 2013 kami sampai ke sana. Dan dibawalah ke Laut Asin itu. Orang mengambang. Tidak bisa tenggelam. Karena kadar airnya entah berapa ratus % gitu dari air laut. Ya. Sangat asin. Sangat asin. Sampai orang pun tidak bisa tenggelam. Kita bahkan ada yang iseng-iseng, dia bawa koran sambil mengambang, dia baca koran. Di Laut Asin. Tetapi di sini dikatakan di mana sungai itu mengalir sampai ke Laut Asin itu jadi tawar. Artinya apa? Membawa perubahan yang secara manusia tidak mungkin. Bagi Tuhan mungkin adanya. Ketika kita maksimal dengan Tuhan, maka apa yang kita gumuli selama ini secara manusia mungkin tidak mungkin bagi Tuhan. Mungkin begitu. Kenapa kita tidak mencapai hasil yang maksimal? Sepertinya Tuhan tidak jawab doa kita. Karena kita tidak maksimal untuk menjalankan perintah Tuhan. Kalau ketika Yeskel diperintahkan Tuhan, airnya sampai di pinggang, Yeskel bilang, sudah Tuhan sampai sini sudah. Sudah cukup sudah. Ya hanya sampai di situ. Dan tidak memberi hasil apa-apa.
sungai ilahi itu membawa dampak perubahan. Perubahan yang luar biasa. Laut asin yang begitu terkenal. Seperti yang saya ceritakan tadi. Ketika sungai ilahi itu masuk ke sana, airnya menjadi tawar. Bahkan dalam ayat selanjutnya dikatakan, bahkan ketika sungai itu sampai ke laut, di mana saja dia sampai, air laut pun menjadi tawar. Ini sesuatu yang luar biasa. Saudara-saudara sekalian, kemudian yang berikut, hal yang ketiga, ayat 10, dampak dari aliran sungai ilahi itu ayat 10. Maka penangkap-penangkap ikan penuh sepanjang tepinya, mulai dari Engedi. Ayat 9 dulu. Ayat 9. Sehingga kemana saja sungai itu mengalir, segala makhluk hidup yang berkeriapan di sana akan hidup. Ikan-ikan akan menjadi sangat banyak. Sebab kemana saja air itu sampai, air laut di situ menjadi tawar. Dan kemana saja sungai itu mengalir, semuanya di sana hidup. Yang ketiga, dampak dari upaya yang maksimal bersama dengan Tuhan, mentaati perintah Tuhan, adalah kehidupan. Di mana saja air sungai-sungai mendatangkan kehidupan. Ikan-ikan menjadi hidup, memenuhi sungai itu. Ada kehidupan. Saudara, mentaati firman Tuhan, dampaknya adalah kehidupan. Adalah kehidupan. Yesus katakan, perkataanku, firmanku adalah perkataan yang hidup dan kekal. Sungai ilahi itu mendatangkan kehidupan. Kapan sungai ilahi itu kemudian mengalir secara penuh? Ketika Yeskel secara maksimal mentaati perintah Tuhan. Saudara, mentaati firman Tuhan, perintah Tuhan, kita juga harus maksimal. Maka kita akan sampai kepada hasil yang maksimal. Ada kehidupan. Ada kehidupan. Firman Tuhan bukan hanya menjamin hidup kita di dunia ini, selama di dunia ini untuk kehidupan jasmani. Tapi firman Tuhan menjamin hidup yang kekal bagi saudara dan saya. Puji Tuhan. Kemudian yang berikut, yang keempat, ayat 10. Maka penangkap-penangkap ikan penuh sepanjang tepinya, mulai dari Engedi sampai ke En Eglaim. Daerah itu menjadi penjemuran pukat, dan di sungai itu ada berjenis-jenis ikan, seperti ikan-ikan di laut besar, sangat banyak. Hasil yang keempat kita lihat, menjadi sumber penghasilan bagi para nelayan. Menjadi sumber penghasilan. Saudara-saudara, kita membutuhkan pekerjaan untuk mendatangkan penghasilan. Pekerjaan itu bukan soal pekerjaan apa saja yang dipercayakan Tuhan bagi kita, pasti akan mendatangkan hasil yang besar. Ketika kita menjalani firman Tuhan secara maksimal pula. Oh, menjadi sumber penghidupan, ya. Memberi hasil yang luar biasa. Penghasilan baru bagi para nelayan yang memang pekerjaannya seperti itu. Upaya yang maksimal. Ketika kita menjadi maksimal dengan Tuhan, dengan firman Tuhan,
Saudara, itu memberi hasil yang luar biasa. Menjadi sumber penghasilan. Kemudian kita sampai kepada ayat 12. Pada kedua tepi sungai itu tumbuh bermacam-macam pohon buah-buahan yang daunnya tidak layu dan buahnya tidak habis-habis. Tiap tahun ada lagi buahnya yang baru. Sebab pohon-pohon itu mendapat air dari tempat kudus itu. Buahnya menjadi makanan dan daunnya menjadi obat. Apa saja yang dibutuhkan oleh kehidupan ini semua ada di sana. Tumbuh sekian banyak pohon yang tidak berhenti menghasilkan buah. Daunnya menjadi obat. Semua yang kita butuhkan untuk kehidupan ini ada di sana. Di mana? Di dalam upaya maksimal dalam hal mentaati firman Tuhan. Ketika kita maksimal dalam perintah Tuhan, kita maksimal bersama dengan Tuhan, saudara, semua yang kita butuhkan untuk hidup ini ada di sana. Katakan amin. Ada. Dikatakan tidak habis-habisnya. Tidak habis-habis. Sama dengan perempuan yang didatangi oleh Elia. Janda Sarfat. Ketika dia mau maksimal menuruti kata firman Tuhan melalui Elia, apa yang terjadi? Tepung segenggam minyak yang sedikit, tidak habis-habis. Dengan tidak membuat perhitungan, tambah kali kurang bagi dan sebagainya, wanita itu menuruti apa kata Elia. Elia bilang apa? Sebab beginilah firman Tuhan. Ketika engkau buat untuk terlebih dahulu untukku, tepung yang segenggam tidak akan pernah habis. Minyak yang sedikit tidak akan pernah berkurang sampai Tuhan melawati negeri. Wanita itu tidak berpikir lagi macam-macam. Betul enggak ya? Apa iya? Yang membuat kita seringkali tidak maksimal dengan firman Tuhan. Karena ini cara berpikir kita yang dibatasi dengan kepentingan-kepentingan jasmani kita. Apa cukup enggak? Alkitab membuktikan kepada kita kenyataan-kenyataan yang luar biasa ini. Dan firman Tuhan tidak pernah berubah. Dulu, sekarang, dan selamanya. Kemarin, hari ini, besok dan seterusnya. Firman Tuhan tidak berubah. Saudara-saudara sekalian. Karena itu mari kita lihat. Dengan menjadi maksimal kita telah sampai pada pencapaian tujuan hidup yang sepenuhnya. Seperti ayat 12 yang kita sudah baca tadi. Semua kebutuhan hidup ini bisa didapatkan dari sungai itu. Buahnya tidak berhenti berbuah. Ada lagi yang baru. Ada lagi buah yang baru. Dan daunnya menjadi obat. Haleluya. Daun di sini bukan herbal. Saudara, di medsos itu, waduh, segala macam bentuk obat herbal, sampai bingung orang yang betul yang mana. Bukan itu yang dimaksud di sini. Tetapi yang pasti setiap kebutuhan hidup, menyangkut hidup ini ada di sana. Di mana ketika kita maksimal dengan Tuhan.
ketika kita maksimal dengan perintah firman Tuhan. Tapi ketika kita mulai dengan perhitungan-perhitungan kita manusiawi, kita tidak pernah mencapai, ya, kita tidak pernah mencapai tujuan hidup yang sepenuhnya. Bukankah firman Tuhan menjamin kesembuhan? Semua ada di sana yang kita butuhkan. Berikut. Matius pasal yang ke-25. Matius pasal 25. Dalam ayat yang ke-14 sampai ayat yang ke-23, saudara, di sana ada perumpamaan tentang talenta. Kita semua tahu cerita ini. Tuhan itu hendak pergi dan dia mempercayakan hartanya dalam bentuk talenta kepada beberapa hambanya. Yang satu mendapat 10, yang satu lagi mendapat 5, ya, 2 dan 1. Nah, saudara-saudara sekalian, setiap kita diciptakan Allah dengan kesanggupan dan talenta secara khusus. Tidak ada yang tidak, khususnya sebagai orang-orang percaya, sebagai anak-anak Tuhan. Kita semua diciptakan oleh Tuhan dengan kesanggupan dan talenta yang secara khusus diberikan Tuhan. Dalam Efesus pasal 2 ayat yang ke-10, di sana dikatakan, Efesus pasal 2 ayat 10. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan yang baik, yang dipersiapkan Allah terlebih sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Kita diciptakan oleh Allah di dalam Kristus. Artinya apa? Kita diciptakan baru di dalam Tuhan. Dan Allah mempersiapkan bagi kita pekerjaan-pekerjaan yang baik. Itu yang saya sebut tadi. Firman Tuhan katakan talenta. Yang dipersiapkan. Seperti seorang diberikan 10, 5, 2, 1. Ya. Nah, saudara-saudara, apa yang kemudian terjadi dalam Matius pasal 25 dikatakan, maka segeralah, kemudian ayat yang ke-15, yang seorang diberikannya 5 talenta, yang seorang yang lagi 2, dan yang seorang lagi 1. Masing-masing menurut kesanggupannya. Lalu ia berangkat. Ayat 16. Segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu. Ia menjalankan uang itu, lalu beroleh laba 5 talenta. Hamba yang menerima 2 talenta itu pun berbuat demikian juga, dan berlaba 2 talenta. Saudara-saudara, dikatakan mereka segera pergi, menjalankan, memaksimalkan talenta yang dipercayakan. Memaksimalkan talenta yang oleh tuannya dipercayakan. Tentu kepercayaan itu oleh Tuhan itu, dia tahu kesanggupan talenta yang diberikan kepada masing-masing. Dan apa yang terjadi? Yang menerima 5 talenta dan yang 2 talenta, ketika tuannya pulang, mereka segera membawa hasilnya. Ya. Mereka sudah melakukan talenta itu, pekerjaan itu secara maksimal. Sehingga mereka mendapatkan hasil yang maksimal juga. Ya. Masing-masing 2 kali ganda dari talenta yang diberikan. Bawa kepada Tuhan. Ini yang dipercayakan. Itu adalah hasil yang maksimal.
hasil yang maksimal. Memang kemudian kita melihat secara angka berbeda. Hasil secara angka berbeda. Yang 5 talenta akhirnya dia bawa menjadi 10. Yang 2 dia bawa 4. Secara angka berbeda. Tetapi dalam upaya maksimal mereka sama. Dan mereka mendapatkan upah yang sama. Apa upahnya? Kita lihat dalam ayat 23. Ayat 21 dulu. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu. Hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil. Dan aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Ayat yang sama dalam ayat 23 untuk hamba yang mendapat 2 talenta. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu. Hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhan. Upahnya sama. Upah yang sama itu dinilai dari apa? Sama-sama secara maksimal menjalankan tugas tanggung jawab yang dipercaya. Jadi bukan soal besar kecilnya talenta itu. Mungkin banyak anak Tuhan yang diberi kepercayaan talenta yang besar. Tetapi tidak maksimal. Ya, tidak maksimal. Kenapa tidak maksimal? Mungkin sudah merasa puas dengan apa yang ada. Ya. Saya lakukan sekedarnya saja, toh saya masih lebih daripada yang lain kok. Seringkali ada pemahaman seperti itu. Ya. Kita bukan berurusan dengan orang lain. Kita berurusan dengan Dia yang memberi talenta. Bukan soal apa kata orang. Yang menilai hasil dari talenta itu adalah Tuhan yang mempercayakannya. Itu yang saya sering katakan. Pelayanan yang dipercayakan kepada saudara itu dari Tuhan, bukan dari saya. Yang pada akhirnya akan kita pertanggungjawabkan kepada Tuhan juga. Betapa berbahagianya ketika pada akhirnya Tuhan berkata, masuklah. Terjemahan lama Alkitab kita mengatakan, sabaslah hai hamba yang setia dan baik. Masuklah ke dalam kesukaan Tuhan. Haleluya. Seringkali banyak orang mau mendapat kepercayaan yang besar. Kalau boleh talentanya jangan cuma 5, 10 kalau boleh. Tapi tidak maksimal. Ya. Apapun yang Tuhan percayakan, kerjakan itu secara maksimal. Katakan amin. Yang terakhir. Ada 2 orang, 2 sosok yang mau menjadi maksimal untuk Tuhan. Dan dampaknya sampai ke seluruh dunia. Di mana Injil diberitakan. Nama mereka disebutkan di sana. Yang pertama, dalam Markus 12 ayat 41 sampai 44. Cerita yang sudah sering kali kita dengar. Ya. Yaitu tentang seorang janda miskin. Dalam satu ibadah. Setelah ibadah dan giliran jemaat bawa persembahan, Yesus sengaja berdiri di tempat dekat persembahan. Sambil memperhatikan setiap orang yang datang bawa persembahan. Yang terakhir sekali maju adalah seorang janda miskin. Kita lihat itu dalam Markus pasal 12 ayat 41.
Pada suatu kali Yesus menghadapi peti persembahan dan memperhatikan bagaimana orang banyak memasukkan uang ke dalam peti itu. Banyak orang kaya memberi jumlah yang besar. Lalu datanglah seorang janda yang miskin dan ia masukkan 2 peser, yaitu 1 duit. Maka dipanggilnya murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang yang memasukkan uang ke dalam peti persembahan. Sebab mereka semua memberi dari kelimpahannya, tapi janda ini memberi dari kekurangannya semua yang ada padanya, yaitu seluruh nafkahnya." Itu janda hanya bisa beri, dikatakan 2 peser. 2 peser itu adalah nominal uang yang paling kecil untuk orang Yahudi. Itu sama dengan 1 duit untuk Yunani. Nominal uang untuk Yunani disebut duit. 1 duit. Sama nilai. Artinya itu yang paling kecil. Tapi Yesus katakan dia memberi lebih daripada orang yang kaya. Kenapa? Dia memberi maksimal. Untuk Tuhan. Maksimal. Kata semua yang ada padanya artinya maksimal. Semua untuk kehidupannya sudah diberikannya ke sana. Tidak ada sisanya. Dan Yesus katakan dia memberi jauh lebih besar dari orang-orang kaya. Sosok yang kedua, saudara, dalam Matius pasal 26, saya selesaikan satu bagian ini. Matius pasal 26, ayat 6 sampai dengan ayat 13, tentang seorang perempuan yang mengurapi Yesus. Dia masuk di rumah Simon di mana diadakan perjamuan untuk Yesus. Dan dikatakan dia menuangkan, kita baca saja beberapa ayat. 26 ayat 6. Ketika Yesus berada di Betania di rumah Simon di Sikusta, datanglah seorang perempuan kepadanya membawa sebuah buli-buli pualam berisi minyak wangi yang mahal. Minyak itu dicurahkannya ke atas kepala Yesus yang sedang duduk makan. Melihat itu murid-murid gusar dan berkata, "Untuk apa pemborosan ini? Sebab minyak itu dapat dijual dengan mahal dan uangnya dapat diberikan kepada orang-orang miskin." Dan seterusnya. Wanita ini membawa minyak narwastu yang dikatakan botolnya terbuat dari pualam. Botolnya saja sudah mahal, apalagi sih. Dituangkannya seluruh di atas kepala Yesus. Di dalam Yohanes pasal yang ke-12 ayat 3, cerita yang sama, Yohanes 12 ayat yang ketiga. Maka Maria mengambil setengah kati minyak narwastu murni yang mahal harganya, lalu meminyaki kaki Yesus dan menyekanya dengan rambutnya, dan bau minyak semerbak di seluruh rumah itu. Penilaiannya bukan hanya sampai kepada mahalnya harga minyak itu. Bukan hanya sampai situ. Tetapi yang lebih daripada itu, dia menuangkan minyak itu juga di kaki Yesus dan menyekanya dengan rambutnya. Dia melakukan yang terbaik dan yang maksimal. Seorang wanita yang harus menggunakan rambut untuk melap kaki, saudara, itu suatu pengorbanan harga diri. Tapi bagi Yesus, dia melakukan yang maksimal. Ketika kita sungguh-sungguh mau melakukan yang maksimal untuk Tuhan, apa yang Yesus katakan, jangan susahkan dia. Sebab apa yang dia lakukan, perbuatannya ini
Dimanapun Injil akan diberitakan, namanya akan disebutkan sampai di sana. Luar biasa bukan? Bukan nama orang kaya yang disebut, tapi nama dari wanita yang melakukan sesuatu yang maksimal untuk Tuhan. Katakan amin. Bangkit menjadi maksimal. Tuhan memberkati.